Ini 2 surat dari Dewan Pengurus Pusat. Ini yang harus dimiliki, baru kemudian bisa kita bawa ke KPU. Ya. Nah, oleh sebab itu PKB dan PDIP juga tentu akan membangun komunikasi politik kepada teman-teman partai yang lain. Saya mulai dari kemarin saya komunikasi dengan teman-teman ketua-ketua partai baik tingkat kabupaten, provinsi. Kita masih ada komunikasi politik dengan teman-teman partai lain, dan ketika mereka bergabung semuanya baru kemudian kita akan deklarasi. Ya. Oleh sebab itu ini semua yang saya sampaikan sebagai spirit, semangat, sebagai energi buat kita semua, mama semua. Saya juga perlu meluruskan. Saya cukup sedikit, ya mau bilang terganggu ataupun tidak lah, tapi saya merasa sedih. Saya di Jakarta sana, saya coba memantau media sosial. Ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Tapi untuk Kabupaten Alor ini saya punya keluarga orang paling ramai di media sosial. Paling ramai. Nah, jadi yang di sebelah sana bilang, kenapa kau dukung mantan napi koruptor? Saya mau bilang bahwa mantan napi itu yang 5 tahun yang lalu ada bawa bapak Doran keliling dari kampung ke kampung, dari pulau ke pulau, dari lembah ke lembah, dari kampung ke kampung. 5 tahun yang lalu. Ini kita belum bicara 10-20 tahun, 5 tahun lalu. Yang kamu bilang korup itu yang sudah membangun satu bandara di Pantar sana, yang sudah bangun puluhan bahkan ratusan sekolah di kampung-kampung. Itu fakta. Yang kamu tuduh bilang korup dan kemudian pindah kos-kosan di Jakarta, itulah yang kemudian sudah pernah memberikan manfaat, membuat kebijakan tentang menaikkan harga komoditi dan kemudian dinikmati oleh rakyat di desa-desa sana. Oleh sebab itu, saya mengajak semuanya, untuk saya punya saudara-saudara yang di sebelah sana, ayo mari kita berpolitik, kita mengawal proses demokrasi ini dengan sehat. Kita mengawal pesta demokrasi ini dengan baik dan benar. Keluarnya dengan nomor 3196 garing ST garing Romawi 7 garing DPP garing 2024 tanggal 31 Juli 2024, dan saya baru menerima kemarin sehingga saya menyerahkan saat ini. Dan hari ini saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan menyerahkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan untuk surat tugas rekomendasi kepada Bapak Dr. Agus Simeon Tekakali dan Ibu Sri Ananan Enga dengan nomor 3196 garing ST garing Romawi 7 garing DPP garing 2024 tertanggal 31 Juli 2024. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntut kita dalam perjuangan untuk kemenangan simpati di Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dua penggambar, Pak. Iya. Buka. Mama Ina, kasih biar wartawan dongeng apa, setelah itu baru ini. Ada saatnya kita foto-foto sama kandidat nanti ya. Sebentar kita foto sama kandidat nanti. Yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibu Ketua yang sangat luar biasa, yang dengan susah payah, dibilang susah payah, dengan kelihayan, dengan kecerdikan, dengan kepintaran, dengan ketulusan, dengan segala yang ada pada dirinya, berusaha untuk mendapatkan hati dari semua pengurus, semua pimpinan pusat Partai PDI Perjuangan Republik Indonesia, juga Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk mendapatkan rekomendasi ini begitu sulit, Bapak Ibu sekalian, orang tua semua. Tapi itulah perjuangan seorang perempuan. Untuk seorang perempuan
Dan begitu banyak perempuan yang menanti uluran tangan dari Ibu Ketua PDI Perjuangan, yang semua perempuan itu menanti di kabupaten yang kita cintai ini. Oleh karena itu, Ibu, terima kasih untuk titipan ini, rekomendasi ini yang luar biasa, yang merupakan sesuatu yang harus dan wajib saya pegang teguh dan saya perjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Alor, khususnya kaum perempuan yang menanti uluran tangan kita, bersama Bapak Pali yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di Jakarta dan Ibu Ina adalah ibu. Ada dua perempuan yang memiliki hikmah Tuhan, yaitu Ibu yang saya gelar Maria, dan kemudian Ibu saya gelar dia sebagai Elizabeth. Itu artinya bahwa amanat itu Tuhan sudah sampaikan kepada ibu-ibu untuk kepentingan lain. Dan itu karena itu saya jaga betul-betul amanat ini kedua itu. Jangan susah payah. Ibu ini biasa telepon, Bapak kita dapat di mana? Dan saya di kos. Ruangan rapat tidak ada. Ini nanti kita cari ruang makan luar baru kita rapat. Betul. Kita bertemu duluan di pinggir jalan, baru kita bertemu, kita masuk ke. Terus makan apa? Kita makan paling tinggi itu harganya 350.000. Itu tandanya perjuangan. Jangan karena kita berjuang untuk kepentingan rakyat lalu kita berfoya-foya di Jakarta, tidak boleh. Itu yang ada pada kita. Ibu ini berapa orang kalau kita biasa. Bagian dari perjuangan harus sabar. Tapi saya katakan bahwa berdoa sampai mujizat Tuhan itu terjadi. Ternyata benar. Di tengah-tengah kesulitan itu kita berdoa dan Tuhan menjawab. Lewat mujizatnya melalui dua keputusan yang sekarang kami beri. Saya katakan kepada dua ibu dan Bapak, kita jangan pulang dengan tangan hampa. Kalau kita pulang dengan tangan hampa, Tuhan dipermalukan. Dan kita juga dipermalukan. Karena itu kita sungguh-sungguh berdoa. Demi rakyat Tuhan menjawab sehingga kami sampai di sini. Kalau 2 SK ini ternyata saya tinggal di Jakarta. Mama sendiri. Saya kasih tahu mereka bilang sebaiknya saya kaya di Jakarta daripada pulang. Malu, Bapak Sira ada. Bapak Sira itu tinggal di rumah tunggu susu. Bapak dekat yang saya punya anak nomor 2. Tapi saya tidak bijaksana menjual. Kenapa tidak tinggal di hotel, datang di rumah susu? Saya katakan supaya saya dekat dengan keluarga, dan keluarga bisa dekat dengan saya. Jadi penginapan pertama di hotel, kita dibikin gaya-gaya. 1 minggu kemudian, wow sudah lagi. Kira-kira orang akan usir kita keluar. Kita cari penginapan yang tanpa ada biaya di rumah susu. Selama kurang lebih 2 bulan. Kalau mereka mau campur tangan, kita tinggal di kos. Pak Molina ini saya beli dokter pribadi. Urusan makan minum, urusan pakaian, semua dulu. Tuhan sudah pasang dia untuk membantu saya sehingga saya pulang sehat. Ya, terima kasih kepada Ibu ini, terima kasih kepada Pak Bucet. Amanat rakyat ini kami akan jaga. Apapun tantangan depan, tetap kita akan melangkah untuk mencapai kepentingan rakyat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan berjuang bersama Bapak Meo dan Ibu Ina
dengan narasi dan perilaku politik yang santun, bermartabat, selalu menjaga etika dan keadaban sesuai ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang telah dilekatkan oleh leluhur kita, Tenang Eli, Mulin Noang, dan Karamiti Tomenogos. Narasi yang berpotensi dan bernuansa ancaman, kekerasan yang tidak santun, memfitnah pihak lain walaupun di sebelah sana ada sejuta fitnah, cercaan intimidasi dengan harta dan tahta terhadap Bapak Meon dan Ibu Ina. Ingat, dan juga terhadap kita semua. Selamat berjuang, bangunlah semangat gotong royong, semangat persaudaraan dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini terakhir akan tinggal di kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana strateginya untuk itu? Berikutnya untuk Kakak Ina, benar Wakil Bupati. Partai ketika mengambil sikap politik untuk menitik beratkan arah politik untuk melihat kandidat, itu yang jelas sudah tentu menyeleksi berbagai aspek. Yang orang yang kemudian itu Bapak itu ada satu cara. Yang jelas bahwa saya bukan tim dokter, saya bukan dokter ahli, ya. Nanti ada dokter ahli yang kemudian akan mendiagnosa, melakukan pemeriksaan, lalu kemudian ada hasil pemeriksaan yang kemudian akan disampaikan. Tetapi yang jelas bahwa beliau ada sehat-sehat. Itu yang pertama, sehingga kami optimis beliau akan lolos dari semua itu, ya, menyangkut dengan kesehatan fisik, sehat jasmani, rohani, apalagi saya pikir semua kriteria itu terpenuhi secara lahir batin yang ada melekat pada Bapak. Menyangkut Mama Ina, ini Mama sendiri yang menjawab atau Ketua Mama ya? Karena pertanyaannya ditujukan kepada Mama. Iya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Kak pertanyaannya. Yang saya hormati teman-teman wartawan dan semua kita yang hadir pada kesempatan jumpa pers ini. Yang pertama, kenapa mau jadi wakil bupati? Yang pertama, pasti meraih mimpi yang bisa diwujudkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang kedua, pasti mengabdi, dan yang ketiga khususnya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Saya kira itu saja Kak, terima kasih. Kenapa mau pilih Bu Inang gitu? Saya letakkan dasar Gunung Pantai, duduk sebagai bupati dan itu dengan sumpah. Janji itu tetap terpegang sampai sekarang. Kemudian saya melihat ada ruang untuk wanita ini sangat sulit. Maka saya memilih perempuan untuk menggandeng saya. Kita bangun alur dari sisi kekuatan. Sehingga di mana-mana orang tanya ganti ibu dengan tidak. Di Kupang tanya tetap begini. Di Jakarta tanya tetap begini. Karena idealisme saya itu beda dengan orang lain. Betul.